masuk itu saya kasih materi agar kedepannya tidak ada kendala ya ketika ada pengiriman, melakukan pengiriman semua udah aman, udah clear gitu. Oke. Sebelumnya udah pada tahu kan ya kita sebagai vendor di sini, yaitu Pak Mansur dan Pak Taufik ini bekerja itu untuk Bilog. Ya, seperti terpampang jelas kan di truknya itu ada logo Bilog ya. Nah, jadi di sini Bilog mengeluarkan materi terkait Super Driver Service. Apa sih Super Driver Service? Nah, ini dia. Standar pengemudi ada super. S-nya sigap. Tolong dibaca Pak Mansur. Jelas kan? Jelas. Ya. Sigap, Ya. cepat tanggap, cekatan, dan proaktif serta berorientasi pada target yang telah ditentukan. Ya. Bisa lagi Pak Mansur. Oke. Cepat tanggap, cekatan dan proaktif serta berorientasi pada target yang telah ditentukan. Artinya apa sih Pak Mansur? Ya, dalam arti kita sigap dalam menjalankan tugas. Contohnya apa? Ya, misal mana ya? Apa jawab aja. Sigap tuh harus gimana? Iya. Asalnya di perusahaan tuh harus apa? Kalau sigap. Ya, harus cepat ditanggapi, dilaksanakan apapun perintah. Iya. Cekatan, apa sih yang dimaksud sama cekatan? Tertangkap sih. Tertangkap. Proaktif. Ya, aktif dalam kinerja Betul. penilaian. Ya. Dan berorientasi pada target yang telah ditentukan. Apa tuh maksudnya? Ya, sesuai target kali Pak ya, yang sudah ditentukan, misalkan berapa toko itu harus Ya. selesaikan. Nah, ya, betul. Nah, coba dari Pak Taufik. Ya. Cepat tanggap itu yang dimaksud dalam perusahaan itu apa? Cepat dalam mengambil suatu tugas dari perusahaan. Untuk cekatan sendiri, cekatan dalam apa ya, cepat dan tanggap juga untuk menangkap kerjaan dari suatu perusahaan juga. Proaktif serta berorientasi juga hampir sama seperti dengan cekatan juga. Tanggap, menerima untuk sesuai prosedur dari perusahaan untuk kita. Lebih sama lah ya. Betul. Jadi saya menambahkan ya, artinya standar pengemudi itu sigap, itu harus sigap. Ketika kita di sini kan pengiriman kita toko-toko Alfamart, kita sebagai vendor juga kita melayani customer ya, betul ya. Iya. Jadi ketika memang ada tugas dari customer, ada suruhan dari customer, itu kita harus sigap. Artinya kita harus cepat tanggap. Apa yang dimaksud cepat tanggap? Nah, di sini cepat tanggapnya itu kita apabila ada kendala di toko atau apapun itu selalu komunikasi di grup. Yang penting aktif, sama sebenarnya cepat tanggap itu artinya kita harus siap gitu. Kita harus cepat bila ada DO itu kan delivery order ya. Bila ada faktur tersedia, pengiriman tersedia, kita harus siap gitu. Nggak usah pilih-pilih lah, apa pilih rute, pilih toko, pilih apa, nggak perlu lah. Artinya kita sebagai driver ya tugas kita apa? Mengantarkan barang, menjalankan tugas. Iya, itu sebenarnya simpel ya jadi driver. Cuman tanggung jawabnya memang besar. Kita harus fokus di jalan dulu, kita harus teliti kayak gitu. Cekatan dan proaktif kurang lebih paham lah ya ini. Cekatan itu artinya gesit lah, artinya kita harus ketika kita disuruh ini ya semoga kita langsung paham gitu. Oh iya Pak, iya oh kesini ya ini. Bila mana kita tidak mengerti, kita bertanya gitu. Nah, itu ada di proaktif. Apabila kita ada kendala, semua kita bertanya. Itu serta berorientasi pada target sama di Central Park
di mall. Nah itu kan di mall itu kan tunggu antrian ya Pak. Iya. Artinya kita mengantri bongkaran, iya. Nah itu biasanya deteksi engine off. Solusinya apa? Yaitu Pak, ini saya bongkar di Transmart, engine off, udah selesai. Itu Bapak, Pak Mansur dan Pak Taufik aman gitu. Intinya ya komunikasi aja. Ketika tidak bisa menunjukkan, ketika terdeteksi nggak bisa itu ya itu. Ada pertanyaan Bapak dari engine off dan engine on? Pak Mansur? Nanti suaminya tanya-tanya lagi lah ke driver. Dicatat aja nggak apa-apa. Apa nanti nih yang mau ditanya nih sama driver yang saya mau ikut gitu. Itu intinya udah punya gambaran lah. Jadi saya udah nerangin materi, ketentuan SOP itu nanti balik lagi di lapangan tanyakan sama driver yang udah berpengalaman. Tentuan kemarin seperti konsentrasi juga. Contohnya apa? Ya, sama sih kalau misalnya kita lagi bongkar kayak meja yang lumayan, nah itu kita tetap komunikasi ditutup izin mati mesin karena lama ini akan nunggu kemarin juga. Nah itu ya kurang lebih seperti itu lah. Mau ada kemacetan, mau ada apa juga tetap konfirmasi penting. Ya, apabila ada kendaraan lain yang tidak telah mengikuti, sebaiknya mencari perlindungan kantor polisi. Ini biasanya jarang terjadi sih Pak, karena kita ya rute rame lah ya. Iya. Kecuali yang rute antar pulau atau misalnya apa yang mengharuskan kita di jalan 4 hari, 3 hari, nah itu baru rawan tuh. Kalau kita insya Allah lah rawan dari begal segala macam aman. Nomor 5 sama materi rambu-rambu lintas. Nah itu kan tadi udah pada ini ya, udah pada apa? Saya tes rambu-rambu kan. Itu tolong dipahamin lagi. Artinya, nah nanti tanya ini ke driver bila mana Pak Mansur dan Pak Taufik gak hafal nih jalan-jalan RT yang mana, ganjil genap yang mana. Nah itu ditanyain aja ke driver senior. Ketika Pak ini kita lagi jalan ganjil genap lah ya atau RW gitu. Karena apa? Ya ketika nanti kena pelanggaran, contoh Pak Mansur kena pelanggaran yang tidak sabuk kena RW, nah itu Pak Mansur sendiri seperti itu. Jadi kita harus tahu lah, ya kita harus mana titik-titik yang memang ada RW gitu. Sama kita di apa selama mengemudi, selama masuk unit itu dilarang merokok Pak. Kita sama sekali dilarang merokok di jalan. Nanti ada penjelasannya. Ini proses unloading. Sebelum melakukan proses unloading, driver wajib teliti ini udah ya. Oke. Ini dari super driver service. Ada pertanyaan nggak Pak? Memang tanyain aja. Ya nanti ke depannya lancar semua. Ketika pengiriman. Pak Mansur yang tanyain nggak? Cukup mengerti sih Pak. Cukup mengerti. Mengenali informasi aja. Oh, terima kasih. Ini gambar-gambar mudahnya. Tapi ada yang tanyain nggak? Menurut saya sih cukup jelas karena mungkin dari sini juga hampir mirip dengan referensi kemarin ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Ini ada super driver skill. Apa sih super driver skill itu? Metode pengecekan kendaraan seperti yang saya bilang juga ketika interview kita di sini ada pengecekan balok. Nah ini kan huruf merah ini kan sebuah arti ya, balok itu sebuah senjata. Balok itu ada bodi dan ban. Kita pengecekan hariannya ya ini, tolong dibaca Pak Taufik. Ini pengecekan harian. Bodi dan ban harian ini kerusakan bodi, tekanan ban, kondisi ban, kondisi wiper dan kaca. Mingguannya? Mingguan periksa secara teliti kondisi ban. Dan untuk bulanannya periksa kondisi karet wiper. Oke. Cukup lah ya, cukup jelas ya mingguan dan bulanan sama hariannya ya. Iya. Artinya gini Pak, kita akan cekkan harian itu kerusakan bodi dan ban itu atau yang lain-lainnya ini.
Karena gini, kita di sini sistem batangannya itu masih global Pak, masih global ya. Artinya kita terutama driver baru itu belum ada batangan, karena unit kita juga terbatas gitu. Nah, kenapa sih kita harus ngecek dulu itu setiap berangkat, atau minimal Pak Mansur dan Pak Topik itu sebelum berangkat foto dulu 4 sisi. Kenapa? Menghindari kendala. Kendalanya apa? Ketika Pak, misalnya contoh Pak Taufik berangkat nih hari satu pakai unit itu, gitu. Paham ya Pak ya? Jadi ya itu patokannya, kita cari dulu nih optik yang mau kita hitung mana nih posisinya. Contoh di sini nih, dia udah sampai nih. Tapi ketika kita bisa di sini, kita baru berhitung. Ini kan kita ya feeling lah ya. Kita mulai berhitung 1000 dan 1, 1000 dan 2, 1000 dan 3. Artinya kita belum menggunakan metode 4 detik. Gitu. Ini udah pasti sama kecepatan. Artinya bila mana ini 40 km, udah pasti kita 40 km. Apabila kita menggunakan metode 4 detik, udah pasti hitungannya sama. Misalnya 30 km, kita pasti 30 km. Iya. Jadi ada pertanyaan nggak? Cukup jelas ya. Jelas ya? Cukup jelas. Nah, jadi ya itu patokan jarak aman sih. Iya itu patokannya, hitungnya dari 4 detik tuh udah aman lah insya Allah. Atau kita bisa melihat dulu nih, misalnya di depan ada trouble, tiba-tiba kecelakaan, itu kita bisa melihat dulu 1 detik atau satu detik lebih, terus menganalisa 2 detik, bereaksi 1 detik gitu. Nanti kita bisa melihat, ada kecelakaan tuh. Nah, apa sih yang kita analisa? Kita pertama melihat dulu ada kecelakaan, terus kita menganalisa ini, menganalisa jalan sekitar nih. Dikira ada mobil nggak ya, di kanan ada mobil nggak ya. Nah, reaksinya apa? Kita menghindar ke kiri misalnya. Kalau nggak ada mobil, nggak ada apa-apa, nggak ada kendala, atau ke kanan. Nah, itu reaksi 1 detik. Ini sebenarnya metode 4 detik ini cukup untuk benar, untuk jaga jarak aman. Iya. Cukup jelas ya Pak ya? Nah, ini awasi kondisi sekitar. Pengguna kendaraan harus mengarahkan pandangannya jauh ke depan supaya bisa mengkalkulasikan kecepatan dan jarak aman. Pandangan jauh pun bisa membuat kita memetakan kondisi jalanan yang dihadapi sehingga kita menjadi lebih antisipasi. Nah, ini ada sistem, tiba-tiba ada sistem 1 arah. Kita dari jauh harus melihat gitu, menganalisa. Depan udah ada apa? Maka ini nih, udah ada apel ini nih. Terus misalnya contoh ada perbaikan jalan, kita harus tahu nih, ada perbaikan jalan ya, berarti kita harus hati-hati gitu. Nah, ini ada tikungan kayak gini dibahayain lagi. Misalnya kita dari sini nih Pak ya, kita nggak jaga jarak nih, atau kita nggak ngejar kecepatan. Tiba ada yang nyelonong ke sini belok, itu bencana itu. Nah, ini kita harus tahu nih, mengawasi kondisi sekitar, hafal rute, hafal map, atau kita menjaga jarak dan menjaga kecepatan. Nah, ini itu sih. Kalau kita pelan-pelan, kita bisa bereaksi cepat. Lanjut ya Pak. Nah, ini waspadai blind spot. Blind spot itu apa sih Pak? Blind spot itu jarak aman. Salah. Tidak Blind. Ya, jadi blind spot itu titik buta dari spion. Oh, yang tidak kelihatan. Iya, yang tidak kelihatan dari spion. Nah, titiknya ini di depan nggak kelihatan kan? Depan nggak kelihatan, kemudian di sini, dan di belakang apalagi tutupan box ya, kanan juga. Ya kelihatan ini aja nih. Iya, Ya kan? Iya. Nah, ini kita harus mewaspadai titik buta di spion gitu. Blind spot. Titik di mana kondisi sekitar kendaraan sendiri atau kendaraan lain tak terpantau jangkauan mata dan kaca spion. Cek kaca spion setiap 5 sampai 8 detik sekali, terutama sebelum melakukan pengamatan. Jelas ya Pak. Hindari distraksi dan paham marka.
Robi baca apa maksud? Dari distraksi. Ya. Distraksi atau gangguan saat mengemudi bisa berbentuk